Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Evlia Dwi Cahyanti, dosen program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dengan spesialisasi saya di bidang pengajaran mata kuliah dasar pemrograman. Dalam mengampu mata kuliah praktikum dasar pemrograman yang berbobot 4 SKS, saya menerapkan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai pendekatan pengajaran saya, mari kita simak terlebih dahulu deskripsi singkat mengenai mata kuliah dasar pemrograman. Mata kuliah dasar pemrograman membekali mahasiswa dengan dasar-dasar pemrograman untuk membangun sebuah aplikasi atau solusi komputasi. Nah, materi perkuliahan ini mencakup konsep-konsep dasar pemrograman, struktur data sederhana, algoritma, dan logika pemrograman. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar pemrograman, menerapkan logika pemrograman untuk memecahkan masalah, dan membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman yang relevan. Kemudian, adapun kemampuan yang diharapkan atau CPMK pada mata kuliah dasar pemrograman meliputi yang pertama, mahasiswa mampu mengembangkan sistem dengan alat pemodelan dan metode pengembangan sistem berorientasi objek, siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami struktur logika algoritma, aritmatika, dan dasar-dasar pemrograman. Yang ketiga adalah mampu menerapkan struktur logika algoritma, aritmatika, dan dasar-dasar pemrograman untuk sistem perangkat lunak. Beberapa topik yang akan disampaikan kepada mahasiswa meliputi yang pertama adalah membahas mengenai struktur bahasa pemrograman, tipe data dan variabel, operator, seleksi kondisi, perulangan, list dan tuple, set, kemudian dictionary, fungsi, modul, dan OOP atau Object Oriented Programming. Kemudian, sistem pembelajaran pada mata kuliah dasar pemrograman akan dilaksanakan dengan dua mode. Yang pertama adalah mode synchronous learning dan asynchronous learning. Yang synchronous learning ini akan dilaksanakan dalam waktu yang nyata atau real time. Dosen dan mahasiswa berinteraksi secara langsung, termasuk diskusi, tanya jawab, dan pemaparan materi. Tujuan mode ini adalah untuk membangun pemahaman awal, memberikan penjelasan konsep yang kompleks, dan menciptakan suasana belajar yang aktif dan interaktif. Kemudian mode yang kedua adalah asynchronous learning. Mode ini dilaksanakan secara fleksibel melalui Learning Management System atau LMS yang sudah disediakan oleh kampus. Kemudian di dalam LMS ini dapat meliputi yang pertama adalah pengunggahan materi ajar, tugas-tugas terstruktur, kuis dan latihan mandiri, serta terdapat forum diskusi. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah dasar pemrograman ini yang pertama adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, mengerjakan studi kasus, kemudian praktek secara langsung, dan final project. Kemudian interaksi yang saya lakukan antara dosen dan mahasiswa itu meliputi yang pertama adalah diskusi di kelas, kemudian kami juga membuat grup WA sesuai dengan mata kuliah, kemudian tanya jawab pada saat kuliah, konsultasi individu via platform LMS atau bisa chat pribadi, dan kolaborasi pengerjaan waktu tugas kelompok. Oke, demikianlah pemaparan mengenai teknik pengajaran yang saya terapkan di kelas. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya dalam mata kuliah dasar pemrograman. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita pertemuan berapa? Pertemuan 2. Karena pertemuan pertama kemarin kita sudah bahas kontrak
juga sudah melakukan penginstalan ya. Install apa? Python sama? Python. Kontrak perkuliahan kemarin adalah apa? Aturan ya, aturan yang kita buat bersama dalam memahami apa? Metode pembelajaran, kemudian tugas, penilaian, etika, dan materi ya untuk mata kuliah dasar pemrograman. Sebelum masuk pertemuan kedua, saya mau tanya kemarin kenapa sih kita pakai bahasa Python? Ayo. Sederhana, terus mudah dipahami daripada bahasa lain. Seperti kalau bahasa lain kan merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sintaks yang sederhana dan mudah daripada bahasa C, misalnya kayak gitu. Kemudian di dalam Python ini ada yang namanya statement atau pernyataan. Jadi ada dua statement pernyataan di Python ini, statement satu baris dan ada yang namanya statement multi baris. Kalau satu baris itu biasanya A sama dengan 1. Nah ini udah termasuk dalam statement baris. Kalau statement multi baris itu statementnya lebih dari satu baris. Jadinya misalnya A sama dengan tanggal nah ini adalah contoh dari statement multibaris. Karena apa? Kita dapat membuat sebuah statement terdiri dari beberapa baris dengan menggunakan tanda backslash. Jadi tanda ini ya, tanda backslash ya. Kemudian untuk statement yang ada di dalam tanda ini apa? Kurung apa? Bedanya apa ini? Tahu nggak? Kurung apa? Yang kurung mana? Ini. Apa bedanya? Nah, kalau di dalam tanda kurung itu tidak memerlukan tanda apa tadi? Untuk gabung. Apa? Apa? Backslash. Sebelumnya silakan buka ini Python-nya ya. Karena kan ini adalah mata teks. Jadi kita akan melakukan praktek bersama. Kemudian bahasa Python tidak menggunakan tanda kurung-kurung tadi ya untuk menandai blok atau grup kode. Jadi blok kode di Python menggunakan tanda indentasi spasi. Jadi pakai spasi, bukan pakai kurung. Kalau di bahasa C itu biasa pakai kurung ya. Kalau ini pakai spasi. Jumlah spasi untuk setiap baris yang ada di dalam satu blok kode harus sama. Kemudian contohnya ini ya, ada jika nilai kurang dari sama dengan 5, maka print nilai jelek, print tidak lulus, dan else print nilai bagus dan print lulus. Coba silakan dipraktekkan di Python kalian. Coba di itu buka warnanya ya. Coba di dalam print itu dikasih spasinya agak maju sedikit. Jadi spasinya nggak sama yang atasnya. Yang itu loh, yang jika nilai kurang dari sama dengan 5, print nilai jelek. Kemudian kan di bawahnya ada print lagi kan tidak lulus. Tapi kan itu spasinya dia menjorok satu kan, nggak sama kan. Jadi biasanya itu akan indentasinya error. Jumlah spasi setiap baris yang ada di dalam satu blok harus sama. Udah dicoba belum? Silakan coba dulu.
Kutip tunggal itu biasanya untuk satu kata. Kutip dua biasanya untuk kalimat. Kalimatnya paling satu baris. Kalau pakai kutip yang ketiga, ini biasanya ada paragraf. Jadi teman-teman bisa bedain gimana pakai kutip tunggal, kutip ganda dan triple. Kemudian ada yang namanya komentar. Komentar pada Python atau tanda pagar digunakan untuk menandai komentar programmer, misalnya kayak gitu. Jadi komentar ini tidak akan diproses oleh interpreter Python atau yang kotak bawah itu di bagian kalian, tidak akan diproses. Komentar hanya berguna untuk programmer atau user gitu. Jadi misalnya kita menuliskan pagar itu tidak akan diproses oleh Python. Selain pakai pagar, Python juga memiliki fitur komentar multi baris dengan perintah sama ya, pakai perintah ini triple. Jadi selain pakai pagar, dia juga pakai kutip triple. Coba dicoba dulu. Tadi kan udah running ya? Iya. Coba di atasnya tambahin. Udah belum? Variabel tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit. Deklarasi atau pembuatan variabel terjadi secara otomatis pada saat kita memberi atau membebaskan suatu nilai ke variabel. Tanda sama dengan digunakan untuk apa? Memberikan nilai ke variabel. Jadi variabel ini adalah lokasinya, atau kalau cara gampangnya kayak kotak, sebuah kotak untuk menyimpan nilai gitu ya. Misal nilai. Variabelnya yang mana? Nilai variabelnya yang mana? Nilai berarti isinya 90, berarti ini apa nilainya ya? Terus kalau yang nilai ini disebut dengan nama variabel. Jangan paham ya bedanya mana yang nilai dan mana yang nilai variabel, mana yang nama variabel. Kalau ini ini nilainya yang mana? Satu ya, ini nama variabelnya. Kemudian ada yang namanya tipe data Python. Data yang disimpan di memori memiliki tipe data yang berbeda-beda. Udah pernah ada yang tahu belum tipe data itu apa aja? Ada yang pernah dengar belum? Tipe data itu apa? Contohnya apa? String. Angkatan Haikal apa? Saya Fajar. Terus apa lagi siapa? String. Terus integer. Dan dia udah belajar ya? Atau waktu di SMK ya? Udah belum? Jadi ada beberapa tipe data pada bahasa pemrograman Python. Yang pertama adalah Boolean. Itu nilainya adalah true dan false. Menyatakan benar. Itu adalah bernilai 1 dan false bernilai 0. Kemudian ada yang namanya string. String itu apa? Karakter atau kalimat. Aku, kamu, Tidak. string ya. Kemudian integer itu adalah bilangan bulat dari mana? Dari angka berapa? 25. Contohnya tuh. Nah, kemudian float menyatakan bilangan berkoma.
hexadesimal itu bilangan yang dalam format hexa. Ada kompleks, ada list. List adalah data untaian yang menyimpan berbagai tipe data. Jadi kalau teman-teman mau pakai angka, mau pakai karakter, itu pakainya list. Kemudian ada yang namanya tuple dan dictionary. Sama ya, dia juga pakainya berbagai tipe data. Jadi teman-teman nanti bisa pilih sesuai dengan fungsi atau kebutuhan dari program yang teman-teman buat. Kemudian Python juga menyediakan fungsi built-in untuk manusia. Dipergunakan fungsi bawaan untuk melakukan operasi input dan output. Kalau input kita pakainya input berarti pakai sintaknya input. Ini berarti apa? Masukkan. Kalau output apa? Kalau untuk menampilkan print. Jadi pakainya sintaknya ini ya untuk Python. Input untuk memasukkan data, print berarti kita menginginkan keluarannya atau outputnya. Jika variabel dengan tipe data string, maka contohnya name sama dengan input, kemudian masukkan name Anda. Tidak usah pakai tipe data. Kemudian kalau variabelnya adalah tipe datanya integer tadi apa? Angka ya, bilangan bulat ya. Berarti angka sama dengan tipe data dulu, integer, kemudian input tadi kan untuk masukkan angka. Jadi untuk tadi untuk string tadi langsung aja name input karena dia tipe datanya karakter ya. Jadi dia tidak usah dituliskan, maka Python secara otomatis membaca dia tipe datanya string. Jadi langsung aja masukkan name Anda, kecuali teman-teman mau menginputkan angka. Jadi harus ditulis tipe datanya integer. Output pada Python itu tadi apa? Print ya. Cara termudah untuk menghasilkan output adalah dengan menggunakan pernyataan cetak atau print yang dituliskan sebagai berikut. Print, misal print Python adalah bahasa pemrograman yang hebat. Coba dipraktekkan. Coba langsung tulis print Python adalah bahasa pemrograman yang hebat. Print Python maka dia secara otomatis akan mencetak ya apa yang kita inputkan. Kita kan tadi menginputkan Python adalah bahasa pemrograman yang hebat. Jadi secara otomatis interpreter akan memproses perintah kita, yaitu mencetak Python adalah pemrograman yang hebat. Udah? Sebentar lagi kita akan latihan input dan output ya. Jadi silahkan disiapkan dulu. Buat folder baru ya, file new. Buat new file di Python kalian. New file. Oke. Kita akan belajar jadi dia name input berarti masukkan name, angka, integer, kemudian input karena angka itu bilangan bulat berarti pakai tipe data integer, kemudian print di sini cetak untuk menandai garis ya, kemudian print name yang Anda masukkan adalah. Kemudian kita panggil tipe datanya
yang NIM. Kemudian print untuk mencetak NIM, print lagi untuk mencetak kalimat angka yang Anda masukkan adalah, nah belakangnya ditambah nama variabelnya angka. Nah, silakan dicoba. NIM sama dengan input. Kemudian masukkan NIM ya. Kemudian apa? Variabel angka atau statement. Pakai angka, pakai apa? Tipe datanya integer, berarti integer terus input. Masukkan angka. Kemudian dia memanggil apa? str. String ya, str itu str di dalam variabel ini. Sama variabel ini dipanggil lagi. Dia keluar. Masukkannya NIM siapa? Satu, dua, tiga, kosong satu, dua satu. Mau angka berapa? Enggak. Nah, nanti hasilnya kan seperti ini ya. Karena tadi kita masukkan NIM-nya Mbak. Jadi dia akan muncul outputnya. Kemudian masukkan angka 3 ya. Maka dia yang Anda masukkan adalah angka yang Anda masukkan adalah 3. Oke, silakan dicoba. Sudah? Bisa nggak? Bisa semua ya? Bisa. Error itu Bu, error itu. Yang bagian ini. Oh ini benar ketik sama spasinya ya. Kan tadi harus sama ya spasinya. Ibu bisa belum? Udah bisa? Enggak. Untuk latihan, karena tadi udah bisa semua ya yang percobaan input sama output. Untuk latihan silahkan kalian membuat inputan, masukkan NIM, masukkan nama, jurusan, sama alamat. Kemudian nanti outputannya hasilnya akan seperti yang ada di gambar slide ya. Kalau masukkan NIM, tadi apa tipe datanya? String bisa ya, kemudian nama, alamat, jurusan. Nanti teman-teman tentukan tipe datanya. Oke, ini untuk tugas di rumah ya. Jadi silakan dikerjakan di rumah. Terus nanti hasilnya sama soalnya harus boleh deh codingannya ya, codingan programnya bisa di screenshot, terus taruh di Word, di PDF. Nanti kalian kumpulkan di MS ya, file saya. Nanti saya buatkan untuk tugasnya ya, tugas pertemuan dua. Pak, kemarin saya ingatkan kan kemarin pertemuan 1 sudah membahas mengenai project WAS ya, project WAS-nya. Jadi teman-teman nanti akan dibagi per kelompok, sudah tentuin kelompok belum? Belum ya kemarin ya? Mau di screen apa sebenarnya?
Berikut adalah ketentuan project works-nya. Jadi nanti teman-teman akan membuat project dengan Python. Topiknya nanti saya akan kenal sendiri. Ya temanya beda-beda per kelompok. Jadi nanti untuk laporannya isinya ada cover, pengantar, data isi bab 1 sampai dengan kesimpulan. Dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint pada pertemuan ke 13 ya, 13. Nanti file laporan PPT dapat diupload di Medusa. Jangan mengupload di Google Drive sesuai dengan konten kelompok masing-masing ditulisnya dalam kelompoknya. Ada yang mau ditanya tidak? Ada? Dapat kayaknya tidak tentang tugas tadi udah cukup jelas belum? Jelas belum? Sudah? Sudah jelas belum? Sudah ya? Oke, kalau gitu terima kasih untuk pertemuan kedua pada hari ini. Selamat buat teman-teman semua. Sampai jumpa minggu berikutnya ya, pertemuan ketiga. Silakan dikerjakan untuk tugasnya dikirimkan ke Nusa. Saya kasih waktu berapa hari? Seminggu. 2 hari aja ya? Sehari. 2 hari ya. Silakan dikerjakan, dikumpulkan. Nanti akan saya nilainya kan langsung keluar. Cukup sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat dan cuplikan pembelajaran dari mata kuliah dasar pemrograman. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah dasar pemrograman Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.